Si Tikus Bertopi. Buku ini ditulis El Said Ibrahim. Ilustrator Hanan Al-Karargi. Dibacakan oleh Eko Puswanto. Diterbitkan Al-Safir. Profesor Roka adalah seorang ahli botani. Dia sedang menyiapkan kebunnya untuk menyambut kedua cucunya, aprikot dan mandarin, yang akan datang berkunjung 2 minggu lagi. Mereka akan menghabiskan liburan musim panas dengannya. Menjelang malam, seekor tikus aneh dengan topi di kepalanya muncul dan berkeliaran di dalam rumah. "Aneh sekali tikus ini," gumam Profesor Roka. "Aku akan segera menyingkirkannya sebelum cucu-cucuku tiba." Dia menyuruh seekor kucing gendut berkumis lebat untuk mengusir si tikus dari dalam rumahnya. Sayangnya, si kucing gagal. Si tikus tetap tinggal di rumah dan tetap berkeliaran setiap hari. Profesor Roka tak tahu harus melakukan apa. Dia khawatir kalau si tikus akan mengganggu cucu-cucunya. Akhirnya, cucu-cucunya pun tiba. Saat mereka melihat Profesor Roka, mereka berlari untuk memeluknya dengan tangan terbuka. Saat malam telah larut, Mandarin mendengar suara dari bawah tempat tidurnya. Dia merasa ketakutan dan berkata, "Aprikot, bisakah kamu melihat suara apa itu? Aku benar-benar merasa takut." Saat Aprikot mencari sumber suara, dia melihat seekor tikus yang segera berlari dan menghilang dari pandangan mereka. Keesokan paginya, Profesor Roka memasang jebakan tikus dan berkata, "Bagaimana menurut pendapat kalian? Kenapa kakek memasang umpan kacang dan bukan keju?" tanya Mandarin. "Karena itulah yang disukai tikus," jawab kakek. Si tikus mencium bau kacang. Namun sebelum memakannya, ia berpikir, mungkin saja ini adalah sebuah jebakan. Dan dengan cepat, ia melarikan diri. Si tikus tahu bahwa itu adalah jebakan. Lalu ia meletakkan kaos kaki Profesor Roka di ujung sebuah tongkat dan memasukkannya ke dalam jebakan tersebut. Keesokan paginya, Profesor Roka mengambil kaos kakinya dari dalam jebakan. Dia berjanji pada kedua cucunya bahwa dia akan segera membereskan si tikus. Profesor Roka memutuskan untuk mulai berperang dengan si tikus. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang terjadi. Dia merasa bahwa dia adalah seorang tentara di medan perang. Dia tidak mau kehilangan kaos kaki lagi. Profesor Roka berkata, "Tikus benci bau peppermint. Dan dengan bom peppermint ini, kita pasti bisa mengusirnya." Aprikot mengiyakan. "Kita pasti akan segera bisa mengusirnya." Si tikus mengenakan masker pelindung dan mencuri kaos kaki Aprikot. Profesor Roka berencana untuk menggunakan tanaman sebagai senjatanya. "Aku punya trik yang tepat dan jitu." "Apa nama tanaman aneh ini?" tanya Mandarin. "Tanaman ini adalah Venus flytraps. Makanan utamanya adalah lalat.
Tapi mereka juga memakan tikus, katak, dan kadal. Kali ini si tikus tidak akan bisa melarikan diri lagi. Hari demi hari berlalu, dan kedua cucu sang profesor terus mengawasi tanaman. Mereka melihat bahwa tanaman tersebut telah menangkap banyak serangga, tetapi dia tidak menangkap si tikus bertopi. Suatu malam, mereka mendengar suara teriakan minta tolong. Mereka sangat gembira dan berkata, "Akhirnya kita bisa menangkap si tikus juga." Saat mereka melihat dari mana suara itu berasal, mereka melihat bahwa ekor si kucing gendutlah yang berada di antara gigi tajam Venus flytraps. Saat si tikus tertawa terbahak-bahak mentertawakan si kucing gendut, jaring sang profesor berhasil menangkapnya. Tamat.